Selamat siang, rawa-rawa, bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih. Saya tidak menduga bahwa datang mengunjungi BBR ini diminta untuk memberikan sharingnya. Memang betul BBR ini awalnya dari tanah di mana waktu itu saya bekerja sebagai pastor paroki di Kudus ini. Waktu itu kami merasa prihatin setiap kali harus mengirim umat untuk ikut retret, untuk ikut bimbingan rohani atau kegiatan-kegiatan rohani, harus ke Semarang atau ke Ambarawa atau ke tempat yang jauh di mana ada rumah retretnya. Di Pantura ini kok tidak ada rumah untuk membina rohani umatnya. Timbul dari keprihatinan itulah maka kami bersama-sama dengan Dewan Paroki waktu itu yang menjadi ketua Dewan Paroki adalah Bapak Irianto dan juga beberapa umat yang kami ajak bicara, mulailah berpikir bagaimana kalau di Pantura ini juga diadakan tempat retret atau tempat di mana bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rohani bagi umat Katolik khususnya. Kebetulan di Rejosari waktu itu sebagai tempat stasi, kami seringkali berkeliling di sana, melihat ada tanah yang cukup luas yang dijual. Kami juga berminat untuk membeli tanah itu. Setelah kami bicarakan bersama-sama, ya baik itu untuk di masa depannya dipakai untuk kegiatan pastoral Pantura ini, daripada kita terus-menerus mencari tempat yang tidak kita miliki sendiri. Nah, pada waktu itu kami lalu bersepakat untuk menggunakan dana yang ada di paroki itu untuk membeli tanah di Rejosari ini. Memang waktu itu tidak terbayangkan bahwa tanah ini akan menjadi seperti sekarang ini. Tetapi kami bersama-sama membicarakannya, bagaimana caranya, karena membeli tanah harus dipakai untuk apa. Peruntukan itu kan menentukan boleh tidaknya izin pembelian tanah itu. Lah, waktu itu kami bicara, ya untuk rumah retret, tapi rumah retret tidak dikenal di masyarakat. Rumah retret itu apa? Lalu ada istilah yang dipakai biasa di masyarakat itu khalwat. Nah, dengan rumah khalwat, dengan alasan untuk membangun rumah khalwat, tempat di mana pembinaan rohani bagi umat itu bisa diselenggarakan, maka izin baru turun untuk bisa kita beli dengan tujuan di masa depannya dipakai untuk rumah khalwat atau rumah retret yang kita kenal di Katolik ini. Waktu itu kebetulan memang Bapak Uskup Monsinyur Suharyo pada waktu itu juga menyampaikan himbauannya. MSF yang bertugas di Pantura ini mestinya mempunyai pastoral khusus, pastoral yang membawa umat di
daerah utara itu tertarik. Bentuknya terserah bagaimana, tetapi lewat cara MSF mau mengelolanya dan dipakai sebagai khas pastoral Pantura. Nah, waktu itu bertemulah keinginan dari kami paroki dengan Bapak Uskup yang juga menghendaki adanya pastoral khusus Pantura itu. Nah, terjadilah kami membeli tanah yang cukup luas ini dan berkembang, tambah lagi sampai ada tanah yang lebih besar lagi, sehingga tanah itu kemudian bisa dipakai untuk macam-macam orang. Tetapi belum terpikirkan bagaimana bentuk apa yang akan dilaksanakan yang akan datang nanti, bentuk pastoral yang bagaimana. Nah, kebetulan kami tugas sudah selesai di Paroki Kudus, kami harus meninggalkan tempat ini, dan Romo Boko yang melanjutkannya untuk membicarakan dan melangsungkan pelaksanaan pembelian tanah dan pembangunan tempat yang akhirnya menjadi BBR, Balai Budaya, untuk menarik umat sekitarnya atau rakyat sekitarnya agar supaya tidak antipati terhadap gereja. Dan waktu itu memang betul ada sedikit ketakutan kalau orang-orang itu melihat orang-orang Katolik berkarya di sini itu tidak begitu senang. Tetapi dengan adanya Balai Budaya ini untuk menarik rakyat sekitar, maka simpatisan dari orang-orang di sekitarnya semakin besar, sehingga kehadiran BBR itu sungguh-sungguh diterima, didukung, dan bahkan banyak sekali membawa berkat bagi orang-orang rakyat di sekitar ini. Inilah kisah yang bisa saya sampaikan seingat saya, sebab saya sekarang itu semakin sulit untuk menyampaikan apa yang sudah begitu lama terjadi. Dengan berkunjung sendiri dan melihat perkembangan proses perwujudan pastoral Pantura ini, saya makin yakin bahwa cara-cara lewat budaya yang diselenggarakan saat ini dan untuk selanjutnya itu sangat mendukung, dan saya sangat bangga bahwa proses menuju ke khalwat itu bukan hanya khalwat secara harafiah, tapi khalwat yang mewujudkan pembinaan rohani bagi siapapun yang dan terbuka, bukan hanya untuk umat Katolik saja, tetapi juga terbuka untuk banyak orang. Dan sekarang nyatanya memang banyak berbondong-bondong rakyat sekitar atau masyarakat itu berdatangan di sini, dan itulah yang saya tidak menduga sebelumnya. Oleh sebab itu saya sungguh berbangga bahwa arah proses pengembangan khalwat ini menjadi seperti ini, dan mudah-mudahan dampaknya di kemudian akan membawa lebih luas, bukan hanya untuk umat Katolik saja, tetapi juga umat beriman yang ada di sekitar ini. Terima kasih.